Bapak, Ibu, serta Oma Opa yang diberkati Tuhan, selamat pagi. Kita kembali mau ibadah rutin bulanan PKLU pada saat ini melalui online. Untuk itu kita akan mulai bangkit berdiri dan kita akan menyanyi himne PKLU. Sampai masa tua, sampai rambutku memutih, Tuhanku menopang dan menjaga diriku. Walaupun tubuhku semakin tak berdaya, tetap ku bahagia, ceria penuh, hatiku tenang, imanku pun teguh, harapanku bertumbuh dan kasih pun penuh. Sampai masa tua dan memutih rambutku, Tuhan pasti menggendongku terus. Walau tiap hari tubuh ini makin rentah, namun roh dan jiwa masih kuat dan tegar. Ku tetap berbuah di ladang milik Tuhan, supaya hidupku pun menjadi berkat. Kaulah Allahku, Kau benteng hidupku, Kau keselamatanku dan kemuliaanku. Sampai masa tua dan memutih rambutku, Tuhan pasti menggendongku terus. Selamat datang dan selamat beribadah di dalam ibadah saat ini. Kiranya ibadah ini membawa berkat dalam kehidupan kita setiap hari. Pemberitaan firman pada ibadah saat ini ialah Vikaris Kristi Febianti Lekahena. Kita menghadap Tuhan memuji namanya karena kasih setianya besar atas kita. Kidung Jemaat 3. Kami puji dengan riang di Kau Allah yang besar, bagai bunga terima siang, hati kami pun mekar. Kabulkanlah
berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa yang kami puji, sembah, dan muliakan dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur karena dari hari ke hari, dalam suka dan duka, Engkau selalu setia menjaga dan menolong kami. Engkau mengetahui semua kekurangan dan kelemahan kami, dan mengampuni segala dosa dan kesalahan kami. Kami bersyukur karena diberi kesempatan bersama di sini untuk menghayati persekutuan dengan Tuhan dan sesama melalui nyanyian, doa, dan mendengarkan firman-Mu. Kuduskanlah ibadah kami ini, ya Tuhan, serta karuniakan Roh Kudus-Mu untuk mengurapi kami semua. Amin. Silakan duduk kembali. Kita akan masuk dalam pembacaan Mazmur 149 ayat pertama sampai dengan kelima secara berbalasan. Haleluya. Nyanyikanlah bagi Tuhan nyanyian baru. Pujilah Dia dalam jemaah orang-orang saleh. Biarlah Israel bersukacita atas yang menjadikannya. Biar Bani Sion bersorak-sorak atas raja mereka. Biarlah mereka memuji-muji namanya dengan tari-tarian. Biarlah mereka bermazmur kepadanya dengan rebana dan kecapi. Sebab Tuhan berkenan kepada umat-Nya. Ia memakatai orang-orang yang rendah hati dengan keselamatan. Biarlah orang-orang saleh beria-ria dalam kemuliaan. Biarlah mereka bersorak-sorai di atas tempat tidur mereka. Nyanyian pujian dari Bapak Hani Atiuta, dipersilakan. Satu. Aku mau memuji-Mu pada setiap waktu, berdoa dan bersyukur pada siang dan malam. Ajari aku Tuhan untuk selalu mencintai-Mu. Ajari aku Tuhan untuk selalu ingat padamu. Bersama denganmu, marilah kita memasyurkan namanya. Tunjukkanlah iman-Mu kepadanya, karena Kau dan aku sudah diselamatkan dengan darah Kristus. Aku mau iring di Kau pada setiap waktu,
berbakti dan bersaksi hanya dalam nama-Mu. Ajari aku Tuhan untuk selalu mengampuni. Ajari aku Tuhan untuk selalu mengasihi sesama-Mu. Muliakan Tuhan bersama-sama dengan-Mu. Marilah kita memasyurkan nama-Nya. Tunjukkanlah iman-Mu kepadanya, karena Kau dan aku sudah diselamatkan dengan darah Kristus. Karena Kau dan aku sudah diselamatkan dengan darah Kristus. Sebelum masuk dalam pelayanan firman, kita nyanyi dari Kidung Jemaat 49 bait pertama dan baitnya yang ketiga. Firman Allah jayalah. Firman Allah jayalah sampai ujung dunia, kita pun dipanggilnya untuk hidup yang bakal. Firman Putra mulia menyampaikan kurnia, oleh darah yang kudus dosa kita ditebus. Ibu Bapa dan Oma Opa yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, kita akan masuk dalam pelayanan firman. Untuk itu mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam pelayanan firman. Kita berdoa, memohon pimpinan Roh Kudus. Kami bersyukur dan berterima kasih kehadapan hadirat-Mu ya Tuhan. Kasih, kebaikan, kemurahan-Mu begitu nyata dalam kehidupan kami dan kami rasakan sampai dengan saat ini Bapa. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang akan sama-sama kami baca, kami dengar dan kami renungkan. Kuasailah setiap kami dengan hikmat dan Roh Kudus-Mu ya Tuhan, sehingga firman-Mu yang kami dengarkan dapat tertanam di dalam hati dan pikiran kami dan dapat berbuah manis dalam setiap langkah hidup kami, bersama dengan keluarga dan setiap orang yang Tuhan percayakan ada di sekitar kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, berfirmanlah karena kami sudah siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Ibu Bapa dan Oma Opa yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, pembacaan Alkitab kita di saat ini terambil dari kitab surat 2 Korintus pasal 5 ayat 16 sampai ayatnya yang ke-20.
Surat Paulus kepada jemaat di Korintus, 2 Korintus pasal 5 ayat 16 sampai 20. Jika memungkinkan untuk opa oma dan ibu bapak yang ada di rumah untuk berdiri, silahkan berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. 2 Korintus pasal 5 ayat 16 sampai 20 yang menyatakan, sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia ini dengan dirinya oleh Kristus, dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Dipersilahkan duduk kembali. Ibu bapak dan oma opa yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, saya mau mengantar perenungan kita saat ini dengan sebuah pertanyaan reflektif yang dijawab ibu bapak, oma opa dalam hati dan perjalanan hidup sehari-hari. Sampai di titik ini, saya yakin oma dan opa sudah melewati masa muda. Masa-masa di mana kalau ditantang mandi malam, kami tidak takut. Kalaupun ditantang naik gunung atau ngebut pakai motor di jalan, kami tidak gentar. Ada di antara oma opa juga yang sudah melewati masa-masa sebagai anak. Semua orang melewati masa sebagai anak. Ada di antara oma opa yang kemudian sudah melewati masa-masa sebagai menantu dalam kehidupan keluarga dan rumah tangga. Tidak ada yang namanya jalan mulus dalam keluarga rumah tangga. Bersama dengan suami atau istri saja sudah pasti ada selisih paham. Apalagi dengan orang tua dan mertua. Jelas-jelas ada selisih paham. Sebagian dari oma dan opa sudah rasa itu dalam kehidupan keluarga dan rumah tangga hingga ada sampai di titik ini. Belum lagi dalam relasi dengan orang yang ada di sekitar. Banyak dinamika naik turun dalam menjalani relasi dengan setiap orang. Di titik ini, sebagian oma opa sudah jadi mertua. Jika dulunya tadi jadi menantu, di titik ini sebagian dari oma opa pasti sudah jadi mertua. Pertanyaannya adalah, bagaimana rasanya berselisih paham dengan menantu? Dipendam lalu dihitung-hitung? Ataukah dibicarakan baik-baik, lalu sama-sama cari solusi? Oma opa yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, bacaan kita saat ini sesungguhnya bukan berbicara tentang bagaimana membangun relasi antara mertua dan menantu saja, bagaimana membangun relasi antara orang tua dan anak saja. Tetapi lebih luas daripada itu,
Bacaan kita saat ini berbicara tentang bagaimana orang percaya membangun relasi dengan setiap orang yang ada di sekitarnya. Namun saya masuk dengan relasi antara mertua dan menantu karena banyak terdengar dan terlihat kesenjangan relasi antara mertua dan menantu karena kesalahpahaman. Oma Opa boleh koreksi saya kalau ternyata pengamatan saya ini salah. Dalam ibadah hari Minggu yang lalu, Oma dan Opa yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, kita sudah sama-sama mendengar tentang siapa itu Paulus dan bagaimana latar belakang kehidupannya sebelum dijumpai oleh Tuhan Yesus di gerbang pintu Damsyik dan menjalani hidupnya sebagai seorang rasul yang mengabarkan Injil. Ayat 16 yang menjadi bacaan kita saat ini menggambarkan bagaimana kehidupan Paulus dulu ketika belum dijumpai oleh Tuhan Yesus dan masih menjadi penganiaya orang percaya. Dari ayat ini kita bisa sama-sama menelaah bagaimana hidup Paulus sebelum mengenal Tuhan Yesus, sebelum mengenal Kristus. Ia menilai orang sesuka-sukanya dia, bahkan ia memakai penilaiannya, ia memakai ukurannya untuk menilai Kristus yang pada saat itu ia beritakan. Sesuai dengan ukuran dan nilainya sebagai orang yang pada masa itu menjadi musuh pemberita Injil. Kemudian kata kami yang tertera dalam sepanjang surat 2 Korintus ini mengindikasikan bahwa Paulus tidak sendiri. Ia ada bersama kawan atau muridnya. Pasal 1 ayat 1 dalam 2 Korintus menerangkan bahwa Paulus dan Timotiuslah yang membuat Paulus mengatakan kami. Sebab itu kami tidak lagi menilai kami. Namun dalam ayat 16 masih pada ayat yang sama, Paulus mengatakan bahwa penilaiannya dulu kepada orang-orang bahkan kepada Kristus sudah tidak lagi berlaku dalam kehidupannya. Alasannya ada di ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ayat ini berbicara kepada jemaat di Korintus saat itu, pun kita saat ini, tentang perjanjian Allah yang baru di dalam Kristus. Di mana orang-orang Korintus saat itu masih sangat mudah terpengaruh dengan ajaran-ajaran sesat yang ada di sekitar mereka. Dan untuk membedakan kemurnian ajaran itu, mana yang palsu dan mana yang sungguh-sungguh, Paulus menyampaikan kepada mereka bahwa jika mereka dengan sungguh-sungguh menerima Kristus di dalam hidup mereka dan Kristus hidup dalam mereka, maka tidak ada lagi hidup lama yang mengukur orang lain dengan ukuran manusia. Tidak ada lagi hidup menurut hukum Yahudi yang kebanyakan sangat menyusahkan hidup manusia. Karena banyak sekali aturan yang mengikat. Tidak ada lagi yang mengatakan kamu salah, seharusnya berbuat begini dan begitu. Seperti kami dulu bikin begini, kami dulu bikin begitu. Nenek moyang kami berbuat begini, nenek moyang kami berbuat begitu. Ibu bapak dan oma opa, zaman dan era berganti. Orang-orang yang tidak mampu terbuka pada perbedaan tidak akan mampu melihat perubahan dalam hidupnya, sehingga ia akan selalu mengukur atau menilai setiap orang dengan ukuran dan nilai yang kalau anak muda zaman sekarang, mungkin anak-anak dan cucu-cucu oma opa bilang it's so yesterday oma, it's so yesterday opa. Ketika seseorang mampu terbuka pada perbedaan, maka ia akan memberi dirinya untuk belajar. Mengapa orang di sekitarnya punya pemahaman seperti ini? Mengapa orang itu punya pemahaman begitu? Mengapa orang ini punya pemahaman begini? Ia tidak akan menjadi pribadi yang mudah untuk menghakimi. Tapi ia mampu melihat segala sesuatu dengan kacamata yang tepat. Kenapa dengan kacamata yang tepat?
Oma opa dan ibu bapak, usia-usia oma opa pasti sudah pakai kacamata untuk alat bantu supaya melihat dengan lebih jelas. Jangankan usia oma opa, saya saja yang masih muda sudah dibantu dengan kacamata untuk bisa membaca jarak jauh dengan baik. Kacamata saja kalau beda itu pasti akan bikin orang pusing. Orang yang tadinya dia pakai kacamata plus kemudian diperhadapkan dengan kacamata minus, pasti dia pusing. Pun sebaliknya. Butuh adaptasi. Dan itu pun berlaku dalam hidup kita masing-masing. Kita tidak bisa menghakimi orang dengan kacamata kita. Karena kita tidak pernah tahu seberapa pusingnya dia pakai kacamatanya dia. Jika saja Paulus tidak dijumpai oleh Tuhan Yesus, maka sampai dengan kisah ini, ia tidak akan paham mengapa para murid, para rasul sangat teguh dan gigih memberitakan Injil, sekalipun mereka harus menderita. Oma opa dan ibu bapak yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, ketika orang percaya, oma opa, ibu bapak dan saya, mengimani bahwa kita percaya hidup kita di tangan Tuhan, maka kita harus mau mengalami pembaharuan. Kita harus mau ada dalam transformasi hidup dan iman kita. Kita tidak lagi memakai ukuran kita untuk mengukur orang lain. Dan yang paling parah adalah kalau kita pakai ukuran dan hidup kita yang terbatas ini untuk mengukur karya dan kasih Allah yang begitu besar. Kita tidak lagi bisa memakai ukuran manusia kita yang terbatas untuk memahami Kristus dan menilai sesama kita. Karena kalau kita pakai ukuran kita untuk menilai sesama dan membuat kasih Tuhan terbatas, apa bedanya kita dengan orang Farisi dan tua-tua Yahudi yang menjadi penentang Injil pada masa itu? Hal menarik lainnya yang ada dalam bacaan kita ini ada di ayat 18, ibu bapak dan oma opa, yang berbicara tentang pendamaian melalui dan di dalam Kristus itu bukan karena manusia. Bukan karena manusia berteriak dan minta tolong Tuhan selamatkan kami, tidak. Melainkan karena inisiatif Allah itu sendiri. Hikmat Tuhan dinyatakan kepada Paulus dan ia menyampaikan dalam ayat 18, dan semuanya ini dari Allah. Itu perlu kita garis bawahi bersama. Semuanya ini dari Allah. Bukan karena kita. Allah yang berinisiatif memberikan pendamaian itu. Sering kita menganggap kita berarti dan sebagainya. Kita menganggap kalau bukan karena kita yang lain itu tidak ada apa-apanya. Kalau bukan karena kita dia bisa apa? Dalam bacaan kita saat ini, oma opa dan ibu bapak, dengan sangat jelas dikatakan, kalau kita bisa, itu adalah inisiatif Allah yang memampukan kita. Kita manusia yang terbatas mana sanggup memikirkan pikiran Allah yang memberi putranya untuk mendamaikan kita. Allah yang berinisiatif, dan itu hak prerogatif Allah. Itu kedaulatan Allah yang tidak dipengaruhi oleh siapapun dan apapun. Sehingga jika sesuatu dalam hidup kita berjalan dengan baik, itu bukan karena usaha kita, itu karena Allah. Ayat 19 kemudian menjadi dasar tema perenungan kita malam ini, perenungan kita di ibadah saat ini, yang dipakai oleh penulis sabda, tak menghitung pelanggaranmu. Oma opa yang diberkati Tuhan, beberapa waktu yang lalu kita dituntun oleh Sabda Bina Umat untuk membaca dan memahami maksud Tuhan melalui kitab Imamat. Hari Rabu ibadah minggu lalu yang dipimpin oleh Penatua Ibu Meti Takasili. Bacaannya dari Imamat. Pun dalam ibadah hari Minggu beberapa minggu yang lalu
yang dipimpin oleh Pak Pendeta, itu pun bacaannya dari imamat. Di mana melalui bacaan itu kita bisa sama-sama tahu bahwa bacaan itu mengatur, kitab imamat itu mengatur berbagai hal yang harus dilakukan umat ketika menghadap Tuhan. Kitab itu juga mengatur tentang bagaimana korban yang harus dipersembahkan ketika kedapatan berbuat salah. Ada lembu jantan, ada lembu betina, lalu kalau tidak ada lembu, ada burung dara, dan sebagainya dan sebagainya. Ada korban penghapusan dosa, korban penebusan salah, dan berbagai aturan yang harus dilakukan oleh umat Israel. Ini menarik Ibu Bapak dan Oma Opa, bahwa di dalam hidup yang baru, orang yang percaya kepada Tuhan Allah tidak lagi dibebankan dengan semua korban-korban tersebut. Mengapa? Ayat 19 mencatat bahwa Allah memberi Kristus untuk mendamaikan dirinya dengan manusia. Tadinya, jika kita tidak terbuka pada perubahan, jika kita masih hidup dengan pemahaman kita di masa lalu, seperti yang ada dalam Perjanjian Lama, tidak mau merubah cara pandang kita, maka percayalah Ibu Bapak dan Oma Opa, sampai dengan saat ini kita masih harus datang ke gereja, bawa segala jenis persembahan untuk dikorbankan. Kalau kita bikin kesalahan ini, kita harus bawa lembu. Kalau kita bikin kesalahan itu, kita harus bawa burung dara dan sebagainya dan sebagainya. Namun inisiatif Allah memberi putranya, membebaskan kita dari segala beban korban-korban seperti yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Namun inisiatif Allah ini jangan lalu kita terjemahkan sebagai sesuatu yang murahan. Allah sudah tebus kita, bikin dosa saja terus-terus, toh nanti Allah tebus kita. Ingatlah bahwa anugerah keselamatan menjadi murah di dalam Kristus, tetapi tidak murahan. Karena Ia tebus itu dengan nyawanya, ganti dosa kita. Ini menjadi perenungan penting Oma Opa yang juga sebagai orang tua, Ibu Bapak yang juga sebagai orang tua, untuk mengajarkannya kepada anak-anak dan cucu-cucu. Sehingga anugerah keselamatan yang sudah Allah berikan melalui putranya tidak disia-siakan. Pertanyaan selanjutnya adalah, bagaimana cara Oma Opa menunjukkannya? Anak-anak zaman sekarang lebih suka lihat YouTube, lebih suka nonton film, lebih hafal nama YouTuber dibandingkan nama-nama pahlawan. Sedangkan yang bisa Oma Opa lakukan hanyalah bercerita. Tunjukkan ini melalui teladan hidup Oma dan Opa. Nyatakan melalui sikap hidup bahwa yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang dalam hidup dan relasi keluarga rumah tangga Oma Opa dan Ibu Bapak, anak-anak, menantu dan juga cucu-cucu. Jika yang lalu ketika jadi menantu, Oma dan Opa hidup dalam kesalahpahaman bersama mertua, jangan jadikan itu sebagai budaya untuk memplonco. Atau apa ya bahasa Indonesianya? Plonco, betul ya? Oma Opa Ibu Bapak mengerti ya kata plonco? Jangan jadikan momen itu sebagai waktu untuk menindas menantu Oma dan Opa saat ini. Oh, dulu saya begini, dulu saya begitu. Anak saya itu harusnya begini, anak saya itu dididik begitu. Tapi pahamilah bahwa setiap orang itu datang dari latar belakang budaya dan didikan keluarga yang berbeda-beda. Beri waktu untuk setiap orang dan diri kita sendiri untuk belajar memahami satu dengan yang lain. Jadilah pribadi yang bukan hanya mau mengajar, tapi juga mau belajar.
sehingga dengan sendirinya teladan itu akan mengakar dalam hidup keluarga dan rumah tangga oma opa tanpa harus diceritakan. Oma opa yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, ayat terakhir dalam perenungan kita saat ini, ayat 20, berbicara tentang orang-orang Korintus yang sudah mendengar, sudah mengetahui ajaran Paulus, namun masih mudah terpengaruh dengan ajaran-ajaran sesat yang ada di sekitar mereka. Sehingga mereka belum sungguh-sungguh memberi diri untuk hidup dalam perjanjian yang baru itu. Mereka belum memberi diri sungguh-sungguh untuk hidup di dalam Kristus. Lalu Paulus mengatakan kepada mereka untuk berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Hal yang terjadi dengan jemaat di Korintus pada masa Paulus ini sedikit banyak masih terjadi pada konteks kehidupan kita yang sudah sangat maju saat ini. Kebanyakan orang percaya sudah tahu dan sudah diajarkan tentang apa yang benar dan apa yang tidak sejak dini hari. Tapi yang sering terjadi adalah kita masih saja membiarkan diri kita melakukan kesalahan-kesalahan kecil dalam hidup kita, lalu berdalih bahwa itu hanya hal kecil yang tidak perlu dibesar-besarkan. Oma opa, ibu bapak yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, anak-anak dan cucu-cucu tidak selamanya mereka kecil. Mereka akan mengalami pertumbuhan dan dewasa. Begitu juga dengan kesalahan. Jika dibiarkan, ia akan menjadi kebiasaan yang kemudian sulit untuk kita hindari. Ketika kita mengatakan bahwa kita sudah didamaikan oleh Allah, maka jadilah pribadi yang memberi hidup sungguh-sungguh, jangan setengah-setengah. Jangan setengah benar, setengah tidak benar. Namun lakukanlah yang benar dan menjadikan Kristus sebagai teladan hidup yang sudah mendamaikan kita dengan Allah. Perenungan kita saat ini boleh membuat kita belajar dari Paulus yang menjadi perantara antara umat untuk mengenal perjanjian yang baru dalam Kristus. Maka jadilah perantara untuk keluarga kita semakin dekat dengan Tuhan. Jadilah perantara tanpa menghakimi siapapun, tapi perantara yang membawa damai untuk segenap keluarga kita. Jangan mengatakan bahwa kita sudah terlalu tua untuk melakukan itu semua, biar saja itu nanti giliran anak-anak dan menantu. Tapi maknailah oma opa dan ibu bapak sekalian, bahwa kita semua ada sampai dengan saat ini karena Tuhan mau kita semua menjadi perantara bagi setiap orang yang ada di sekitar kita. Tuhan mau kita membagikan dan merasakan damai di tengah-tengah setiap orang yang ada di sekitar kita. Selamat menjadi pendamai, selamat menjadi perantara. Tuhan menolong dan memberkati kehidupan kita. Amin. Untuk merespon firman Tuhan yang sudah kita dengarkan, bersama-sama kita menyanyi dari Kidung Jemaat 467 bait 1 dan 2.
Kita akan masuk dalam doa syafaat. Oma opa, ibu bapak yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, mari kita tundukkan kepala, kita rendahkan hati, dan mengangkat segala pergumulan kita kepada Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa kami yang kekal kudus, yang bertahta dalam kerajaan sorga yang mulia. Dalam kesempatan saat ini ya Tuhan, kami datang ke hadapan hadirat-Mu, mengucap syukur untuk segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Terkhususnya bagi orang tua kekasih kami yang Tuhan perkenankan ada sampai dengan saat ini, bahkan boleh bersekutu dalam ibadah pelkat persekutuan kaum lanjut usia di saat ini Tuhan. Berkati, sertai orang tua kekasih kami dalam menjalani akan hari-hari hidup mereka yang terus Tuhan percayakan. Sehingga biarlah orang tua kekasih kami ini terus menjadi contoh, menjadi teladan, menjadi terang bagi setiap kami ya Tuhan, dalam menjalani dan menapaki akan hari-hari hidup kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami bersyukur bahwa sekalipun di tengah-tengah masa pandemi ini ya Tuhan, kami boleh tetap Tuhan jamah, kami boleh tetap Tuhan pelihara melalui kebenaran firman-Mu yang telah kami baca, kami dengar dan kami renungkan. Kuatkan kami Tuhan, agar kami dapat menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu dimanapun kami ditempatkan, terkhususnya di tengah-tengah kehidupan keluarga rumah tangga kami masing-masing. Terima kasih Bapa di surga, kami di saat ini mau berdoa bagi pengurus Pelkat PKLU. Tuhan Engkau memberkati, menyertai setiap pribadi-pribadi yang memberi diri dalam pelayanan di tengah-tengah jemaat ini, terkhususnya melalui Pelkat PKLU ya Tuhan. Bapa beri kekuatan, beri kesehatan bagi setiap pengurus, beri hikmat-Mu ya Tuhan, sehingga mereka boleh merencanakan setiap kegiatan pelayanan dengan baik, mereka boleh melakukan setiap kegiatan pelayanan yang sudah direncanakan dengan baik ya Tuhan. Bapa beri kesatuan hati bagi mereka ya Tuhan, beri kekuatan, kesehatan bagi mereka. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami berdoa bagi keluarga-keluarga yang menopang mendampingi para pengurus ini. Tuhan juga boleh terus memberkati dan menyertai kehidupan mereka. Kami di saat ini juga ya Tuhan mau berdoa bagi pelayanan-Mu di tengah-tengah jemaat Bahtera Kasih Makassar. Tuhan yang paling tahu akan setiap pelayanan-pelayanan yang berlangsung di tengah-tengah jemaat ini. Biarlah Bapa memberkati, menyertai sehingga semua pelayanan yang berjalan di tempat ini boleh mendatangkan hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu saja ya Tuhan. Kami berdoa bagi pelayan-pelayan-Mu yang Kau utus melayani di tengah-tengah jemaat ini. Kami berdoa bagi Bapak Pendeta Roberto Wage beserta dengan keluarga. Kami berdoa bagi Ibu Pendeta Dina Pak Embonan beserta dengan keluarga. Kami berdoa bagi keempat pendeta seasas yang boleh Tuhan percayakan juga melayani di tengah-tengah jemaat ini. Tuhan juga menyertai memberkati mereka beserta dengan seluruh anggota keluarga mereka ya Tuhan. Kami yakin dan percaya bahwa ketika Tuhan mengutus setiap hamba-hamba-Mu boleh melayani di tengah-tengah jemaat ini, maka Tuhan akan memperlengkapi mereka, memperlengkapi segala kebutuhan-kebutuhan hidup mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kekuatan kesehatan Engkau nyatakan bagi mereka sehingga setiap umat yang dilayani boleh merasakan jamahan cinta kasih Tuhan melalui pelayanan mereka. Kami berdoa bagi para presbiter yang ada di tengah-tengah jemaat ini ya Tuhan, dari sektor 1 sampai sektor pelayanan 12. Tuhan memberkati, Tuhan menyertai akan setiap presbiter yang melayani, setiap anggota keluarga yang menopang, mendukung mereka juga ada dalam perkenanan cinta kasih-Mu ya Tuhan. Kami berdoa bagi setiap pelkat-pelkat yang ada, komisi-komisi yang ada, panitia, tim kerja yang ada di tengah-tengah jemaat ini. Biarlah Tuhan terus kuatkan, Tuhan beri kesatuan hati bagi setiap unit-unit misioner yang ada di tengah-tengah jemaat-Mu ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa dalam kerajaan sorga. Kami berdoa untuk setiap kami yang boleh melayani di saat ini, baik sebagai pelayan liturgi, sebagai pemandu lagu, sebagai organis, sebagai pengisi puji-pujian, sebagai pengurus yang mendampingi, bahkan sebagai tim multimedia yang menunjang dan menopang kami dalam ibadah saat ini. Tuhan, Engkau memberkati, Engkau menyertai kami. Biarlah ibadah kami ini boleh berkenan menyenangkan hati-Mu ya Tuhan, dan menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan hadirat-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa bagi orang tua kami
yang ada dalam kelemahan tubuh, baik karena usia lanjut maupun karena sakit penyakit yang dialami. Tuhan memberkati, Tuhan menyertai, menjamah mereka, menjamah setiap makanan, minuman, dan obat-obatan yang mereka pakai. Biarlah semuanya itu Engkau pakai menjadi alat di tangan-Mu Tuhan, dalam proses pemulihan, proses penyembuhan, perawatan yang saat ini sedang mereka jalani. Topangan dan cinta kasih dari anggota keluarga juga menjadi semangat bagi orang tua kami dalam proses pemulihan yang mereka jalani. Terima kasih Bapa di surga, kami juga berdoa di saat ini bagi kehidupan bangsa dan negara kami. Tuhan, Engkau yang tahu berbagai pergumulan, berbagai hal yang terjadi di tengah-tengah kehidupan bangsa dan negara kami. Untuk itu ya Tuhan, mampukan kami, kuatkan kami untuk terus setia menaikkan doa-doa kami bagi para pemimpin bangsa dan negara kami, terkhususnya bagi Bapak Presiden Joko Widodo dan juga Wakil Presiden Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin. Bahkan kami juga berdoa bagi pemerintah-pemerintah di daerah-daerah ya Tuhan, terkhususnya kami yang ada di Makassar. Tuhan juga memberkati, menyertai kami ya Bapa. Berkati akan para pemimpin daerah kami juga ya Tuhan. Biarlah hikmat-Mu menuntun mereka untuk tetap dapat memberikan yang terbaik bagi kami selaku warga negara ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa untuk kondisi saudara-saudara kami di berbagai daerah yang saat ini hidup dalam kecaman akan bencana alam ya Tuhan. Bapa, Engkau sertai, jaga, lindungi mereka ya Tuhan. Mampukan mereka untuk tetap melihat karya dan kasih Tuhan hadir dan menjamah kehidupan mereka sekalipun mereka harus melaluinya dalam keadaan bencana alam saat ini ya Tuhan. Pakai setiap orang, ketuk pintu hati setiap orang ya Tuhan untuk dapat membantu dan memberikan kasih bagi saudara-saudara kami yang ada dalam kesusahan karena bencana alam ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami berdoa dan kami menyerahkan akan kehidupan kami, kehidupan keluarga kami masing-masing, anak-anak, menantu, cucu-cucu kami seutuhnya ke dalam tangan pengasihan-Mu ya Tuhan. Kami berdoa karena kami percaya Tuhan bukan hanya mendengar, tapi Tuhan menjawab setiap pergumulan kami, menjawab setiap doa kami, seturut dengan kehendak-Mu untuk kebaikan hidup kami. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Puji-pujian bagi nama Tuhan akan disampaikan oleh solois Bapak Hans Atiuta. Dipersilahkan. Celah indah, agung mulia, ku rindu Engkau selalu. Aku damba Engkau Tuhanku, bukan hanya kata sanjungan yang lahir dari bibir durjana.
bukanlah pula kata sanjungan yang lahir dari bibir dunia. Relung hati yang telah tulus kini berkata, seluruh jiwa yang telah tulus kini bernada karena kasih-Mu. Sadarlah aku karena cinta-Mu, Tuhan Yesusku, karena salib-Mu, karena darah-Mu, karena kuasa-Mu, Kau selamatkan agung mulia. Ku rindu Engkau selalu, aku damba Engkau Tuhanku, bukan hanya kata sanjungan yang lahir dari bibir durjana, bukanlah pula kata sanjungan yang lahir dari bibir dunia. Relung hati yang telah tulus kini berkata, seluruh jiwa yang telah tulus kini bernada karena kasih-Mu, Tuhan Yesusku, karena cinta-Mu. Sadarlah aku karena salib-Mu, karena darah-Mu, karena kuasa-Mu, Kau selamatkan aku. Karena kasih-Mu, Tuhan Yesusku, karena cinta-Mu, kuduslah aku. Karena salib-Mu, karena darah-Mu, karena kuasa-Mu, Kau selamatkan aku. Pengucapan syukur. Patutlah kita bersyukur dan berterima kasih atas segala karunia yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita.
Dengarlah firman Tuhan dari Mazmur 50 pada ayatnya yang ke-23 yang menyatakan, siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperhitungkan kepadanya. Tuhan memberkati kita dan persembahan kita. Nyanyian persembahan Gita Bakti 78 bait pertama dan baitnya yang keempat. Yesus Kristus sumber hidup, juru selamat. Mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Ya Allah Maha Murah yang telah menganugerahkan segala perkara di dalam Kristus kepada kami. Engkau yang selalu setia kepada kami dan mengajarkan kami untuk menolong sesama manusia. Jadikanlah persembahan ini berkat bagi orang lain dan terimalah serta kuduskan ya Tuhan, sehingga berguna untuk pekerjaan memuliakan nama di dunia. Dalam nama Tuhan Yesus, sumber hidup dan berkat, kami berdoa. Amin. Silakan duduk kembali. Warta Pelkat PKLU disilakan kepada pengurus. Shalom, selamat pagi. Kami pengurus Pelkat PKLU mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman Vikaris Kristi Febianti Lekahena
juga pelayan liturgi Ibu Marta Nanlohi, organis Bapak Eki Rumbu, pemandu lagu Ibu Mariana Sahal, serta solois oleh Bapak Hani Atiuta. Juga tim multimedia yang sudah melayani kita pada saat ini. Juga kepada oma-oma, opa-opa yang sudah mengikuti ibadah hari ini secara online di rumah masing-masing. Dan kami menyampaikan bahwa ini adalah ibadah rutin terakhir di tahun 2020 dan kita akan ibadah rutin kembali di bulan Februari tahun 2021. Semoga pandemi COVID-19 sudah berlalu sehingga kita dapat beribadah seperti biasa di gedung gereja. Demikian Warta Pelkat. Terima kasih. Untuk menerima amanat dan pengutusan, Oma-opa dan Ibu Bapak dipersilahkan berdiri. Hiduplah dalam damai sejahtera Tuhan, beritakanlah Injil melalui hidup dan kerjamu sehari-hari, berdasarkan firman Tuhan yang telah kamu dengar. Pancarkan sinar terang Tuhan, hai 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 pancarkan, oh hai pancarkan sinar terang Tuhan, hai pancarkan, oh hai pancarkan sinar terang Tuhan. Arahkanlah hati dan pikiran kita kepada Tuhan, terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dalam persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai dan memberkati kita sekalian, mulai dari saat ini terus kekal sampai selama-lamanya. Ibadah selesai, dipersilahkan bersaat teduh.